Bayangin kamu nabung 500.000 per bulan, tapi 10 tahun kemudian bisa punya ratusan juta. Kedengarannya kayak clickbait ya, padahal ini bisa banget kejadian. Asal kamu ngerti cara kerja investasi yang benar. Tapi masalahnya, banyak anak muda mikir, investasi itu buat orang kaya. Padahal justru kebalik. Orang bisa jadi kaya karena investasi. Jadi gimana caranya? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Sekarang gini deh, kita semua pengen hidup nyaman kan? Punya rumah sendiri, liburan ke tempat impian, bebas dari utang, atau minimal nggak panik pas tanggal tua. Tapi kalau cuma ngandelin gaji, apalagi yang popasen, rasanya kok susah banget. Kenapa? Karena ada yang namanya inflasi. Inflasi itu kayak maling kecil yang nggak kelihatan, tapi tiap tahun ngambil sebagian nilai uang kita. Misalnya, kamu nabung 1 juta rupiah hari ini di bawah bantal. Karena ada inflasi sekitar 5% setahun. Tahun depan nilai uang itu udah nggak 1 juta lagi. Tapi rasanya cuma kayak 950.000. Duitnya sih tetap, tapi daya belinya turun. Nah, inilah kenapa uang kita harus dilatih buat kerja sendiri lewat investasi. Bukan buat kaya mendadak ya, tapi supaya kita punya kebebasan buat memilih hidup yang kita mau di masa depan, tanpa harus terus-terusan cemas soal duit. Tapi, ini dia yang sering bikin kita, para Gen Z dan milenial, ragu buat mulai. Investasi itu ribet banget. Duh, takut rugi. Pasti harus modal gede kan? Mitos-mitos ini tuh udah nggak relevan lagi. Kenapa? Karena zaman sekarang, semuanya udah dibikin gampang banget. Aplikasi investasi yang legal dan diawasi OJK udah banyak banget. Dan kamu bisa mulai dari 10.000 rupiah aja. Beneran! 10.000! Mau coba reksadana, saham, emas digital, semuanya bisa diakses langsung dari HP kamu. Soal rugi, anggap aja itu bagian dari proses belajar. Sama kayak naik sepeda. Pasti ada jatuhnya kan? Justru yang lebih bahaya adalah kalau kamu nggak berani mulai sama sekali. Nggak mulai berarti, kamu pasti ketinggalan. Uangmu pasti kegerus inflasi. Jadi, ketakutan itu wajar. Tapi jangan sampai bikin kamu diam di tempat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana sih cara mulai investasi dengan modal cuma 500.000 per bulan? Simple banget. Cuma ada 3 langkah. Langkah pertama, tentukan tujuan kamu. Ini penting banget. Biar kamu semangat dan konsisten. Tujuannya harus jelas. Misalnya, aku mau punya dana 100 juta dalam 10 tahun buat DP rumah, atau aku mau ngumpulin dana liburan 20 juta dalam 3 tahun. Tujuan yang spesifik bikin investasi kamu jadi lebih bermakna, bukan cuma sekadar nabung. Langkah kedua, pilih instrumen yang sesuai sama profil risikomu. Kalau kamu pemula banget dan gak mau pusing, bisa mulai dari reksadana pasar uang. Risikonya kecil banget, jadi cocok buat latihan dan ngebiasain diri. Kalau udah sedikit lebih berani, kamu bisa coba reksadana saham atau ETF buat investasi jangka panjang, karena potensi imbal hasilnya lebih besar. Atau, kalau kamu suka yang stabil, ada emas digital, yang harganya cenderung naik dan gampang banget buat dicairkan. Langkah ketiga, dan ini yang paling krusial, aktifkan fitur auto invest atau auto debit. Jadi, setiap tanggal gajian, sebagian uangmu langsung otomatis dipotong buat investasi. Kenapa ini penting? Biar kamu nggak lupa dan nggak tergoda buat jajanin uangnya. Dengan cara ini, uangmu langsung kerja, bukan cuma numpang lewat di rekening atau nganggur di e-wallet. Sekarang, kita coba hitung santai ya. 500.000 sebulan itu bisa jadi berapa sih? Anggaplah kamu konsisten investasi 500.000 setiap bulan di instrumen yang ngasih imbal hasil atau return rata-rata 10% per tahun. Angka ini cukup realistis untuk investasi jangka panjang di saham atau reksadana saham. Dalam 10 tahun, total modal yang kamu keluarin itu kan 500.000 dikali 12 bulan, dikali 10 tahun, hasilnya 60 juta rupiah. Tapi, karena ada efek compounding atau bunga berbunga, uangmu nggak cuma jadi 60 juta. Hasilnya bisa mencapai sekitar 103 juta rupiah. Artinya, dari total modal 60 juta, kamu dapat keuntungan bersih sekitar 43 juta rupiah. Itu uang yang kamu dapat
tanpa perlu kerja lembur atau cari kerja sampingan. Uangmu kerja buat kamu. Dan bayangin, kalau kamu mulai ini di usia 22 tahun. Nanti di umur 30-an atau 40-an, dana itu udah bisa jadi modal usaha, DP rumah, atau sekadar ngasih kamu pilihan buat resign dari pekerjaan yang gak kamu suka. Keren kan? Nah, tantangan terbesarnya bukan soal cari uangnya, tapi gimana caranya biar bisa konsisten investasi. Kuncinya cuma satu, disiplin. Kamu nggak perlu jago matematika atau ekonomi buat jadi investor sukses. Kamu cuma perlu lebih pintar dalam menahan gengsi. Coba deh pikirin, mungkin kamu bisa kurangi nongkrong di kafe 1 kali aja dalam seminggu. Uangnya udah bisa langsung dialihin buat investasi. Atau mungkin budget buat langganan streaming yang jarang ditonton, bisa juga. Nggak harus langsung besar, yang penting itu rutin dan jadi kebiasaan. Kalau nanti gaji kamu naik, jangan lupa naikin juga jumlah investasinya. Anggap aja, kamu lagi bayar diri kamu di masa depan. Ingat, uang yang kamu investasikan hari ini, itu adalah tiket menuju kebebasan finansialmu nanti. Jadi, kesimpulannya, mulai aja dulu. Nggak usah nunggu kaya, atau nunggu ngerti semua hal tentang investasi. Karena yang paling kamu butuhkan, sebenarnya bukan modal yang besar, tapi waktu dan kebiasaan yang baik. Dengan waktu, uangmu punya kesempatan buat bertumbuh secara maksimal. Dengan kebiasaan, kamu memastikan pertumbuhan itu terjadi secara konsisten. Mulai dari 500.000 sebulan, bahkan kurang dari itu pun, udah bisa jadi langkah pertama yang sangat berarti untuk masa depan finansialmu. Ini bukan soal jadi kaya raya dalam semalam, tapi soal membangun fondasi yang kuat, supaya kamu lebih siap menghadapi apapun yang terjadi di masa depan. Yuk, mulai sekarang, bukan nanti. Bagi teman-teman yang muslim, boleh pilih investasi di saham syariah atau reksadana syariah. Makasih udah nonton, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan konten seru lainnya ya.